Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, apa kabar? Dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas topik lanjutan dari aktivitas kita dalam mengembangkan kurikulum, yakni membahas mengenai model-model pengembangan kurikulum. Nah, saudara, ada 4 model dalam pengembangan kurikulum, yakni administratif model, kemudian ada grassroots model dan Buckham model serta Taba inverted model. Oke, saudara, pertama kita bahas administratif model, yakni model administratif atau line staff, karena inisiatif atau gagasan pengembangan datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administratif. Model pengembangan kurikulum ini berdasarkan cara kerja atasan ke bawahan atau diistilahkan dengan top down, yang dipandang efektif untuk melaksanakan perubahan kurikulum. Oke, dalam konteks pengembangan kurikulum dalam sistem pendidikan di Indonesia pada kurikulum 2013 ini menggunakan model administratif model karena dia bersifat pengembangan kurikulum yang berasal dari atasan kepada bawahan. Jadi artinya kurikulum itu dikembangkan secara utuh oleh pemerintah dari pusat, kemudian diturunkan kepada guru-guru di sekolah untuk dapat dilaksanakan sehingga dia menjadi suatu kebijakan yang dilakukan di sekolah. Nah, bagaimana prosedurnya? Pertama, atasan membentuk tim yang terdiri dari pejabat teras yang anggotanya terdiri dari para spesialis pengembangan kurikulum dan staf pengajar yang dianggap relevan serta para staf ahli yang ditugasi untuk mengembangkan KI, KD serta kegiatan pembelajaran dan evaluasi. Nah, kemudian tim ini merumuskan rencana atau konsep rumusan tujuan dan serta rumusan filsafat yang diikuti. Jadi artinya dalam bentuk dokumen kurikulum yang lengkap, dan kemudian dari hasil rumusan ini kemudian dilakukan uji coba, dan kemudian dari hasil uji coba itu kita akan membuat suatu keputusan tentang kurikulum yang akan dilaksanakan dalam konteks pendidikan. Jadi artinya secara administratif model pengembangan kurikulum ini memang sudah dilakukan secara terpusat ya. Jadi oleh tim yang memang secara khusus dibentuk ya. Dalam hal ini bagiannya adalah bagian dari pusat pengembang kurikulum yang ada di Dikbud ya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan kemudian tim ini kemudian secara khusus ditugasi untuk melakukan pengembangan kurikulum ya, mulai dari perencanaan sampai kepada evaluasi, dan kemudian hasilnya ini itu dilakukan uji coba. Dalam kurikulum 2013 itu dilakukan uji coba ini sebanyak beberapa kali, dan kemudian udah fix hasilnya itu baru dilaksanakan kurikulum secara menyeluruh. Oke, berikutnya adalah model yang kedua, grassroots model. Nah, ini adalah model yang kebalikan dari model administratif ya. Jadi model ini pengembangan kurikulumnya bersifat dari grassroots atau akar rumput ya, dari bawah ke atas. Jadi inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum ini bukan berasal dari atas, tetapi berasal dari bawahan atau dari guru-guru atau dari pihak sekolah. Guru merumuskan model pengembangan dan kemudian model itu diusulkan, diuji coba sehingga akhirnya menjadi sebuah kebijakan nasional. Ini ada ciri-ciri ya. Nah, kenapa ada model grassroots? Yang pertama, guru memiliki kemampuan yang cukup profesional. Jadi ini ada umum dikembangkan di negara-negara maju ya, yang gurunya memang sudah cukup profesional. Kemudian guru memiliki keterlibatan langsung terhadap perumusan tujuan, pemilihan bahan ajar, penentuan alat evaluasi ya, sehingga akhirnya melaksanakan proses pelaksanaan kurikulum itu sendiri di sekolah. Kemudian muncul konsensus tujuan atau prinsip serta rencana-rencana di antara para guru.
kemudian dia bersifat desentralisasi atau dia bersifat demokratif. Jadi artinya kurikulum ini memang murni dia berasal dari guru ya dalam proses pengembangan, dan kemudian usulan kurikulum ini memang diimplementasikan dari pihak sekolah untuk kemudian dilaksanakan. Nah, model pengembangan ini lebih banyak diterapkan kepada sistem pendidikan yang memang guru-guru atau memiliki staf pengajar yang sudah cukup profesional ya. Dan ini kalau di perguruan tinggi itu memang kebanyakan ini lebih cenderung bersifat grassroots, karena rumusan kurikulum itu memang berasal dari staf pengajar ya. Kemudian di mana lagi ini diterapkan? Di negara-negara yang maju yang sistem persekolahannya itu memang dia identik mengacu kepada kurikulum yang memang dibuat sendiri oleh pihak sekolah. Jadi seperti itu. Jadi lebih kepada konteks bahwa guru yang membuat kurikulum dan kemudian guru yang akan melaksanakan kurikulum itu sendiri dalam proses pembelajaran, dan tentu saja ini tetap dia memiliki verifikasi. Nah, dalam hal ini bisa diverifikasi oleh tim ahli ya, ataupun dari validator yang profesional ya, ataupun dari pihak sekolah yang telah ditunjuk. Oke saudara, berikutnya adalah modal pengembangan BUCAM ya. Jadi BUCAM ini sendiri dia mendefinisikan kurikulum sebagai dokumen tertulis yang memuat rencana pendidikan peserta didik selama belajar di sekolah. Jadi artinya pengembangan kurikulum menurut BUCAM ini merupakan bagian penting dalam program pendidikan. Silabus yang itu perlu dijabarkan secara lebih lanjut agar dapat dioperasionalkan di sekolah. Nah, apa tahapannya? Pertama, menetapkan arena, ruang lingkup atau wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum tersebut, apakah itu satu sekolah, kecamatan atau kabupaten ya. Kemudian menetapkan personalia, yaitu orang-orang yang terlibat dalam pengembangan kurikulum tersebut. Kemudian bagaimana merancang organisasi dan prosedur pengembangan dari kurikulum, kemudian bagaimana mengimplementasi kurikulum ya, dan kemudian bagaimana melaksanakan evaluasi kurikulum. Jadi memang modal BUCAM ini lebih mirip-mirip kepada modal pengembangan kurikulum yang memang sifatnya secara administratif ya. Jadi modal ini memang dia susunan kerangka kurikulum itu memang bersifat utuh, dan memang itu melibatkan personalia yang memang sudah ditunjuk tadi ya. Jadi artinya modal ini nanti bagaimana implementasinya, apakah modal administratif atau yang lain ya, itu nanti kita konvergensi saja kalau di dalam pengembangan kurikulum di Indonesia. Artinya kita adopsi saja secara khusus model-model ini, nanti mana yang relevan, nah itu yang akan digunakan ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lanjut kepada model terakhir, yaitu Taba Inverted Model. Adapun rasional model ini adalah karena bahwa dalam pengembangan kurikulum itu bersifat rasional, sistematis, dan memang terfokus kepada tujuan. Jadi sama dengan modal pengembangan ini, modal pengembangan klasik ya. Taba ini klasik, BUCAM ini juga klasik. Jadi dia menyatakan bahwa kurikulum itu memang terfokus kepada tujuan. Mengembangkan kurikulum adalah suatu proses perbaikan dan penyempurnaan. Nah, adapun langkah-langkahnya adalah dia pertama menghasilkan unit-unit uji coba atau percobaan, dia bentuk satu unit dulu. Nah, bisa dalam hal ini adalah pihak sekolah. Kemudian menguji coba unit eksperimen itu untuk memperoleh data. Kemudian merevisi ya, kemudian mengembangkan kerangka kurikulum itu secara keseluruhan, kemudian implementasi, diseminarkan, dan kurikulum itu diuji. Jadi ini mirip dengan modal grassroots ya, tapi ini memang kalau grassroots itu inisiatifnya berasal dari guru, tapi kalau ini inisiatifnya memang berasal dari pemerintah, dan dia lebih fokus kepada pembentukan unit-unit uji coba pengembangan kurikulum. Jadi adapun tahapan atau apa yang dilakukan di dalam bentukan atau unit-unit tersebut, pertama diagnosis of needs ya, atau analisis kebutuhan. Nah, ini dilakukan ya, analisis kebutuhan dilakukan dengan menyebarkan angket, melakukan wawancara apa bentuk kurikulum yang akan dikembangkan. Kemudian itu memformulasi dari objektif atau tujuan.
Nah, ini menentukan setelah dianalisis kebutuhan, ini kemudian menentukan tujuan. Kemudian menyeleksi konten ya atau bahan ajar. Yang berikutnya adalah mengorganisasi dari konten-konten pembelajaran. Nah, ini adalah tahapan berikutnya. Seperti yang sudah kita pelajari, itu menyusun bahan ajar itu ke dalam bentuk-bentuk yang bisa diajarkan ya, dalam bentuk materi yang bisa disampaikan. Kemudian adalah menyeleksi selection of learning experience, atau menyeleksi pengalaman belajar, atau menyeleksi bagaimana materi atau bahan ajar itu dapat diperoleh oleh siswa. Kemudian mengorganisasi learning experience ya, dalam bentuk menyeleksi metode ataupun strategi yang akan digunakan dalam pembelajaran, apa langkah-langkah pembelajarannya, apa kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Yang berikutnya adalah mendetermine what to evaluate and the way and means of doing it. Jadi menyeleksi apa yang akan dievaluasi, bagaimana akan dilakukan evaluasi, alat evaluasi. Jadi semua tahapan-tahapan ini memang dilakukan pada satu unit tertentu. Jadi dikatakan model TABA ini adalah model pengembangan kurikulum terbalik karena memang dia dilakukan pada level yang lebih rendah ya. Kalau itu sudah berhasil, itu kemudian baru disahkan secara nasional. Jadi ada semacam unit uji coba. Oke saudara, jadi artinya tahapan-tahapan atau model pengembangan kurikulum ini adalah suatu yang paling sederhana ya, yaitu model atau bagaimana kerangka kurikulum itu akan dikembangkan. Jadi Anda perlu memahami dari keempat model ini dengan harapan nanti dalam konteks pengembangan kurikulum yang ada di sekolah ini dapat dipakai. Ya misalnya kalau Anda ingin mengembangkan kurikulum muatan lokal, nah itu kan berasal dari grassroots ya, jadi akar rumput ya dari pihak sekolah. Itu boleh-boleh saja bagaimana nanti kita akan menggunakan atau menggunakan model pengembangan apa yang akan kita laksanakan. Jadi ini kita adalah mengatur bagaimana model itu akan dikembangkan atau akan dilaksanakan. Nah saudara, demikian ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.